Saudaraku, mari kita siapkan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas karya pemeliharaan-Mu, dan pada saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu. Urapilah kami semua Bapa, agar melalui sabda-Mu kami diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Yang demikian, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, saya memberi tema renungan pada saat ini yaitu self-harm. Self-harm atau menyakiti diri sendiri. Apa itu self-harm? Apa itu menyakiti diri sendiri? Menyakiti diri sendiri adalah cara seseorang untuk mengekspresikan kemarahan, kekecewaan, dan perasaan gagal dalam dirinya. Dan dia tidak bisa mengekspresikan dengan cara yang lain. Dia akan ekspresikan itu dengan cara menyakiti diri sendiri. Pernahkah saudara melakukan ini? Self-harm. Contohnya, ketika kita pusing, ketika kita menghadapi masalah yang berat, tiba-tiba kita menjambak rambut kita sendiri. Atau tiba-tiba kita membenturkan kepala kita di dinding. Atau lebih parah lagi, contoh-contoh lain ketika kita harus menyayat lengan kita. Itu adalah bagian dari cara orang mengekspresikan kegalauan, kekecewaan, kegagalan, dan ketidak bisa menerima keadaan dalam kehidupan yang dihadapi. Mengapa bisa seperti ini, saudaraku? Karena seringkali budaya, lingkungan masyarakatlah atau keluarga yang membuat seseorang akhirnya melakukan self-harm ini. Salah satunya adalah ketika contohnya ada dalam budaya paternalis itu
Ada ajaran yang mengatakan seorang laki-laki tabu atau malu kalau menangis. Itu artinya bahwa seorang laki-laki ketika dia menghadapi situasi maka dia bertahan untuk tidak menangis. Atau ketika seseorang itu kecewa, seseorang itu tidak boleh melampiaskan kekecewaan dengan kemarahan sehingga harus menahan dan sebagainya. Nah, ternyata efek dari apa yang diterima ini membuat seseorang ketika mestinya menangis, tetapi karena malu untuk menangis sehingga mencoba untuk tidak menangis. Ketika akan mengeluarkan ekspresi kemarahan karena ada tuntutan untuk tidak boleh marah, maka akhirnya memendam kemarahan itu. Dan ini secara kesehatan emosional manusia ini terganggu. Nah, karena tidak bisa mengekspresikan, dia mengekspresikan dengan cara menyakiti diri sendiri. Saudaraku, lalu apa hubungannya self-harm ini dengan keimanan kita? Kalau kita belajar dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 ini, kita bisa belajar tentang bagaimana banyak orang Kristen dalam imannya akhirnya melakukan yang namanya self-harm. Apa itu? Dalam bacaan ini ketika Tuhan Yesus sedang mewartakan bahwa dia harus menderita, bahwa dia harus mengalami situasi-situasi berat dalam menyelesaikan misi karya penyelamatan di kayu salib. Maka Petrus dengan spontan mengatakan bahwa tidak bisa menerima hal itu. Bahkan dia berdoa supaya Tuhan menjauhkan dari hal seperti itu. Ekspresi Petrus ini adalah penggambaran bahwa seseorang yang memiliki iman, seseorang yang dekat dengan Tuhan, maka seseorang itu akan dipelihara oleh Tuhan, sehingga seseorang itu akan dibebaskan dari bentuk-bentuk penderitaan dan kesengsaraan. Dan ini yang berbahaya. Dan ini juga yang sering kita imani. Bahwa ketika percaya dengan Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, maka kehidupan kita akan selalu mulus, selalu berhasil, selalu sukses, selalu sehat, selalu berlebih, bahkan bukan hanya sekedar kecukupan. Kita lupa bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan pun, Tuhan mengizinkan berbagai macam penderitaan itu ada dalam kehidupan kita. Sebagai proses karya penyelamatan Allah melalui kita. Seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ekspresi Petrus adalah ekspresi kita semua. Kalau kita percaya, kalau kita beriman, maka menginginkan sebuah hidup yang sukses, yang berhasil, yang tidak pernah gagal, yang selalu sehat, tidak pernah sakit, yang selalu berkecukupan, berkelimpahan, tidak pernah merasakan kekurangan. Dan ketika dalam kenyataan kehidupan kita, kita mengalami yang namanya kegagalan, kita yang mengalami kesengsaraan, kita mengalami bagaimana kesulitan, maka saat itu karena kita nggak bisa mengekspresikan, karena kita sudah memiliki pemahaman yang seperti itu, maka ekspresi kita adalah menyakiti diri sendiri dengan cara iman, menyakiti iman kita. Ketika kita berdoa meminta sesuatu, penyelesaian masalah, dan ketika masalah itu tidak selesai-selesai, apa yang terjadi? Seringkali kita protes dengan Tuhan. Kita malah enggan pelayanan, kita enggan ke gereja. Itu sebenarnya adalah bagian dari menyakiti diri sendiri yang tidak kita sadari. Itulah self-harm. Dan pada saat ini, mari kita diajak untuk mengembalikan iman kita seperti yang Tuhan ajarkan. Di ayat 24 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 3 hal di sana. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri.
Artinya bahwa ketika kita memutuskan hidup bersama Tuhan, maka ada proses penyangkalan diri. Bukan bagaimana, justru sebaliknya. Yang terjadi adalah kita ini mengupayakan kepuasan diri. Coba perhatikan dalam setiap doa-doa kita. Apa yang terjadi? Permohonan, permintaan tentang apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hal yang bisa memuaskan kita. Terbalik dengan apa yang semestinya kita jalani sebagai murid-murid Tuhan, yaitu menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Selama ini dalam konsep iman kita bahwa Tuhan itu memelihara kita, Tuhan itu memberkati kita, Tuhan itu melindungi kita. Maka seringkali salib yang mestinya kita pikul itu justru kita serahkan ke orang lain untuk menanggungi. Karena kita tidak ingin terbeban. Kita ingin hidup kita enak, hidup kita nyaman. Kita lepas salib-salib kita. Karena kita tidak ingin terbeban. Karena konsep imannya hidup bersama Kristus tanpa beban, tanpa salib. Sementara Tuhan Yesus justru mengajar kepada kita memikul salib. Dan yang terakhir adalah mengikut Yesus. Itu artinya bukan bagaimana dalam keimanan kita sering terbalik. Bukan kita mengikut Yesus tetapi kita menuntut Tuhan Yesus yang mengikuti kita. Dan ketika itu tidak terjadi maka kita protes. Dan protes kita dari ketiga hal tadi, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus adalah melakukan self harm itu. Menyakiti diri sendiri, menyakiti keimanan kita, menyakiti relasi kita dengan Tuhan, dengan protes kita. Karena itu adalah wujud bagaimana kita tidak bisa mengekspresikan iman yang benar. Mari saat ini kita diajak untuk kembali mengimani Tuhan dengan cara yang benar. Bukan dalam cara yang selama ini menjadi keinginan kita. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.